lupa. Kita mulai lagi ya. Ya, Bu. Nah, jadi sudah ngerti kan Lucy maksudnya kan? Jadi bukan LNKP-nya yang kita cari, tapi KP-nya yang kita cari ya. Ya, Bu. Oke. Nah, jadi begini caranya. Jadi ini tahapannya. Berarti pertama kita harus cari delta G reaksi. Yang berarti 2 dikali NO2 tadi dikurang N2O4. Nah, dapatnya 2,8 kJ per mol. Nah, ingat kilojoule per mol ini kita harus konversikan ke joule, ya, ke joule per mol. Nah, jadi makanya di sini yang kita gunakan adalah 2.800, ya, 2.800 joule per mol. Nah, delta G reaksi ini adalah sama dengan negatif RT ln Kp. Nah, R-nya ini kan yang kita gunakan 8,314 joule per mol Kelvin, ya kan? Nah, makanya 25 derajat Celcius tadi harus kita ubah menjadi Kelvin. Jadinya 298 Kelvin. Nah, dan ini kita harus mencari Kp. Nah, kalau mencari Kp berarti kita harus kita gunakan kalkulator lah tentunya ya. Jadi kita shift inverse dari nilai ini tadi yang negatif 1,13 tadi. Kita dapatlah 0,323. Oke. Sekarang kita dapat P. Bagaimana kita menghitung Kx-nya tadi? P totalnya dari soal tadi adalah 1 ATM. Berarti karena dia 1 ATM, dipangkatkan berapapun dia tetap 1, ya kan? Jadi karena itu Kp sama dengan Kx. Ya, Kp sama dengan Kx. Jadi nilai Kp yang ada di sini, ya kan? Itu adalah nilai Kx. Nah, kalau kita udah ketahui nilai Kx, kita bisa hitung nilai alfa kah? Bisa nggak? Bisa. Coba hitung. Berapa alfanya? Ya, biar jangan ngantuk juga, ya kan? Coba hitung nilai alfanya. Berapa nilai alfanya? Jadi Kx-nya yang pakai tadi yang 4 alfa kuadrat dibagi 1 dikurang alfa kuadrat, ya kan? Karena reaksi N2O4 itu sama dengan A menjadi 2B tadi. Jadi kita bisa pakai Kx yang itu gitu. Jadi nggak perlu lagi kalian turunkan. Nah, jadi berapa nilai alfanya di situ? 0,295, Bu. 0,295. Oh, saya dapatnya 0,273. Ya, saya nggak tahu, mungkin ada sedikit kesalahan pembulatan mungkin ya. Nah, jadi begini kita dapatkan. Nah, Kp itu kan P totalnya pangkat 1 ya, karena 2 dikurang 1 ya kan.
Nah, jadi alfanya itu 0,273. Nah, jadi coba dihitung ulang nanti. Mungkin di kesalahan pembulatan ya. Siapa tadi yang menjawab? Yoni? Dina, Bu. Dina. Oh, Dina yang menjawab. Oke, Dina. Nah, Dina sepertinya mulai mengerti gitu ya. Cuman yang saya perhatikan Dina sering agak kurang berhati-hati dalam menghitung mungkin ya. Nah, jadi coba bagus kita udah mengerti, tetapi perlu juga teliti dalam menghitung ya. Oke, Dina? Oke. Nah, ini sampai di sini apakah mengerti? Mengerti enggak? Semua mengerti? Yang matikan video ini pada ngerti enggak? Hah? Saya kok nggak yakin ya kalau mahasiswa mematikan video itu. Dalam bayangan saya, kalian join tapi sebenarnya nggak di depan laptop gitu atau nggak di depan HP. Ya, ini yang matikan video ngerti nggak? Ya udah nggak apa-apa. Nah, jadi kalian udah mahasiswa, tanggung jawab kalian ya. Jadi kalaupun misalnya saya nggak bisa maksa kalau kalian nggak mau join kuliah ini gitu ya. Kalaupun kalian nggak serius, nah itu tanggung jawab kalian, oke? Nah, oke. Jadi kesimpulan dari contoh 1 itu ya alfa ini dia mewakili fraksi mol N2O4 yang terdisosiasi. Nah, tadi makanya awalnya kan kita belajar ada derajat disosiasi ya. Jadi si reaktan itu terdisosiasi dulu baru produknya terbentuk ya. Nah, jadi alfa ini biasanya di antara 0 dan 1. Ya, 0 dan 1. Jadi alfa itu biasanya pecahan ya. Nah, sekarang contoh 2 lagi. Jadi lebih bagus kita contoh-contoh gini daripada saya jelaskan kalian enggak. Jadi kalian harus berpartisipasi. Nah, ini contohnya ada reaksi fase gas. Berarti ini semua fase gas ya. A ditambah 2B ya, kesetimbangan menjadi 2C. Berarti reaktannya ada 2 ini ya. Reaktannya ada A dan B. Dan tiap-tiap reaktan ini ada perbedaan koefisien stoikiometrinya. Ya, ini 1, ini 2, ini 2. Nah, awalnya bejana itu isinya adalah 1 mol A, 2 mol B. Berarti hal pertama yang kalian kerjakan, kalian harus membuat tabel APK. Ya, tabel APK. Jadi kalian harus buat dulu A, 2B, 2C. Nah, berarti awal perubahan kesetimbangan. Nah, awal itu berarti A-nya 1, B-nya 2, C-nya 0. Ya. Nah, ada informasi berikutnya, pada kesetimbangan bejana tersebut berisi 0,6 mol C. Nah, jadi pada kan ada baris pertama awal, baris kedua perubahan, baris ketiga kesetimbangan. Nah, pada baris terakhir yang kesetimbangan itu pada kolom C itu tulis 0,6 mol. Ya, 0,6 mol. Nah, tekanan totalnya ini adalah 0,890 atm. Suhunya 1350 Kelvin. Berarti suhu nggak perlu kita konversikan karena suhunya sudah dalam Kelvin. Kan? Nah, pertanyaan pertama, berapa mol A dan B pada kesetimbangan? Pertanyaan kedua, berapa fraksi mol A, B, dan C? Nah, baru pertanyaan ketiga, berapa nilai Kx, Kp, dan delta G reaksi? Oke, nah jadi kita tahu awalnya itu A1, B2, C0. Nah, kita tahu pada saat kesetimbangan itu A dan B kita belum tahu berapa, tetapi kita tahu C itu 0,6. Ya kan? Nah,
Jadi pada perubahan pentingnya sekarang. Kalau pada perubahan berarti perubahannya itu si A itu berarti negatif alfa. Ya kan? Karena dia satu mol. Ya kan? Nah, berarti kalau B itu berapa perubahan? B-nya. Perubahan B berapa? Negatif 2, Bu. Negatif 2 alfa. Kan? Nah, perubahan C berapa? Perubahan C berapa? 2 alfa, Bu. 2 alfa. Berarti pada saat kesetimbangan itu mol si C ini kan 0,6 mol. Nah, 0,6 mol ini adalah sama dengan 2 alfa. Nah, dari situ kita dapat nilai alfanya. Berapa nilai alfanya? 0,3, Bu. 0,3. Nah, berarti bisa nggak kita hitung berapa jumlah mol A pada saat kesetimbangan, berapa jumlah mol B pada saat kesetimbangan? Bisa, Bu. Berapa? Berapa nilai mol A? Untuk yang A, Bu, pas kesetimbangan 0,7. Berapa? 0,7. 0,7. Benar. Nah, yang B berapa? 1,2, Bu. 1,2 atau 1, berapa? Coba hitung lagi. 2 dikurang 2 dikali 0,3. Nah, berarti 2 dikurang 0,6. Berapa itu? 1,4, Bu. 1,4. Jadi hati-hati ya. Saya lihat di sini kalian ada yang sudah mulai mengerti, tapi suka tidak hati-hati berhitung ya. Oke. Nah, kita udah tahu berapa mol A, berapa mol B. Nah, sekarang bisa nggak kita hitung berapa fraksi mol A-nya, berapa fraksi mol B, dan berapa fraksi mol C? Bisa, Bu. Nah, coba hitung. Jadi kalau fraksi mol A, ya kan, mol A dibagi mol total, berarti kalian harus tambahkan 0,7 ditambah 1,4 ditambah 0,6. Nah, itulah mol totalnya. Berarti mol A itu adalah 0,7 dibagi mol total. Nah, mol B berarti 1,4 dibagi mol total. Mol C berarti 0,6 dibagi mol total. Ya. Mol totalnya berapa? 2,7 mol ya. 2,7 mol. Jadi berarti fraksi mol A itu 0,7 dibagi 2,7. Baru fraksi mol B 1,4 dibagi 2,7. Fraksi mol C berarti fraksi mol C berarti 0,6 dibagi 2,7. Nah, jadi berapa dia? Untuk yang A dapatnya 5,25, Bu. Oh, berapa? 0, berapa dapatnya? 0,25, Mem. 0,25. Ya, 0,25, 9, 0,25. Nah, B berapa?
0,518. 0,518. Nah, yang C berapa dapatnya? 0,22, Bu. 0,22, Bu. Oke, jadi kita udah jawab 1, udah jawab 2. Nah, sekarang kita mulai jawab yang ketiga. Kita mau menghitung KX-nya. Nah, KX tadi rumusnya bagaimana? KX itu rumusnya fraksi mol produk dipangkatkan koefisien stoikiometri, kita bagi fraksi mol reaktan. Nah, berarti kalau dalam hal ini, kalau menghitung KX adalah fraksi mol C, kita pangkatkan 2, kita bagi fraksi mol A dikali fraksi mol B pangkat 2. Nah, berapa nilai KX-nya? Satu 1,51, Bu. Enggak 1,51. Coba 0,774 Ibu. ya 0,7064. Kalau saya dapatnya 0,7064. Jadi mungkin di masalah pembulatannya tadi ada yang salah ya. Nah, Yudi kok bisa sampai 1 nilainya? Bagaimana tadi? Coba, makanya hati-hati ya. Hati-hati. Nah, saya lihat ini anak mahasiswa PSPK 19D ini agak ceroboh berhitungnya. Oke. Ibu, mohon izin Ibu untuk rumusnya tadi itu C-nya itu dikuadratkan begitu dibagi A dikali B pangkat 2 kan, Bu? Ya. Ya. Oke. Nah, jadi kita udah tahu ini KX kan. Nah, KP bagaimana kita menghitungnya? Bagaimana rumus KP? Berarti kalau kita udah salah di KX ya, KP-nya pun bisa jadi salah ya, karena KP sama dengan apa? X kali P total. KX dikali P total pangkat jumlah dari stoikiometri. Nah, jumlah stoikiometrinya hati-hati. Berarti 2 dikurang 3. Ya, karena kan tadi saya bilang produk dia positif koefisien stoikiometrinya, tapi reaktan itu negatif. Nah, jadi makanya jumlah dari koefisien stoikiometrinya adalah 2 dikurang 2 dikurang 1. Jadi makanya yang kita dapat di sini KP itu sama dengan KX dikali P total dipangkatkan negatif 1. Ya, jadi 0,890 dipangkatkan negatif 1 dikalikan nilai KX, itulah nilai KP-nya. Berapa nilai KP-nya kalian dapat? 0,87. Ini karena Cassandra tadi kan KX-nya sudah dapat 0,77, benar nggak? Ya kan? Nah, jadi karena udah 0,77 semakin besar dia. Nah, saya dapat 0,79 ya. 0,79. Nah, saya nggak tahu Cassandra salah di mana, tapi mungkin di pembulatannya Cassandra salah ya. Bukan salah sih, mungkin pembulatannya itu berbeda, jadinya nilainya sedikit lebih besar gitu ya. Nah, oke, kita udah dapat KX, sudah dapat KP. Bisa nggak kita hitung delta G reaksinya?
dengan mengetahui nilai KP. Bagaimana rumusnya? Yang pakai ini RT LNKP itu. Ya, jadi delta G reaksi itu sama dengan negatif RT ln KP. Nah, jadi kalian pertama, kalian carilah berapa nilai ln KP. Kita udah ketahui KP-nya berapa. Hitung ln KP-nya berapa. Nah, setelah kita hitung ln KP-nya berapa, nah kita kalikan dengan R, negatif R dikali 1350 Kelvin. Nah, jadi berapalah itu si delta G reaksinya itu? Berapa? 2004 Joule per mol. Ya, dekat. Saya dapatnya 2590. Nah, makanya tadi saya bilang begitu kita sudah berbeda di KX ya, KP-nya otomatis beda, delta G reaksinya juga beda. Tapi yang sekarang yang penting dulu kalian mengerti proses mendapatkannya. Nah, nanti kalian berlatih lagi supaya ketika kalian menghitung, kalian tidak melakukan kesalahan. Ya. Nah, jadi dari sini saya rasa udah cukup jelas ya. Jelas kan? Jelas, Ibu. Oke, jelas ya. Oke, saya perlu ulangi jelaskan lagi. Jawaban Iya, Bu. Hah? Iya, boleh, Bu. Perlu? Oke, saya ulangin ya. Oke, saya ulangin yang pertama. Nah, kita bisa pakai ini, pakai APK ya, awal perubahan akhir. Nah, ini harusnya saya bikin alfa-alfa ya. Tapi saya salah ketik, tapi nggak apa-apa. Nah, jadi di sini kan awalnya 1 mol, 2 mol. Nah, kalau C itu 0. Nah, derajat disosiasinya otomatis ini negatif alfa. Karena kan kalau 1 ya tetap dia negatif alfa. Nah, karena koefisien si B ini 2, ya, jadi otomatis si B-nya perubahannya itu adalah negatif 2 alfa. Nah, tapi kalau si C dia produk. Karena dia produk, dia positif 2 alfa. Nah, berarti pada saat kesetimbangan itu, si A ini adalah 1 dikurang alfa. Nah, si B ini 2 dikurang 2 alfa. Si C, dia 2 alfa. Nah, dari soal kita ketahui, si C ini pada saat kesetimbangan adalah 0,6 mol. Nah, karena 0,6 mol itu adalah sama dengan 2 alfa, kita dapatlah alfanya 0,3. Nah, berarti kalau kita sudah ketahui berapa nilai alfa, otomatis kita tahu berapa si A pada saat kesetimbangan. Berarti 1 dikurang 0,3, makanya kita dapat di sini 0,7, ya kan? Nah, sementara si B berarti kan pada saat kesetimbangan 2 dikurang 2 alfa. 2 alfa itu adalah 0,6. Ya, berarti 2 dikurang 0,6. Nah, kita ketahuilah berarti si B ini pada saat kesetimbangan adalah 1,4. Ya kan? 1,4. Nah, kalau kita tahu mol dari A pada saat kesetimbangan, mol dari B pada saat kesetimbangan, dan mol dari C pada saat kesetimbangan, kita bisa hitung fraksi mol A, B, C
pada saat kesetimbangan. Ya. Nah, berarti bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya berarti pertama kita cari mol totalnya. Mol totalnya berarti 0,7 ditambah 1,4 ditambah 0,6. Kita dapatlah 2,7. Nah, 2,7 adalah mol total. Berarti fraksi mol A itu adalah 0,7 dibagi 2,7. Nah, fraksi mol B berarti 1,4 dibagi 2,7. Nah, fraksi mol C adalah 0,6 dibagi 2,7. Nah, jadi hasilnya apa? A itu adalah 0,259, B 0,519, C itu adalah 0,222. Nah, mungkin tadi perbedaan kita adalah kalian mungkin hanya ambil 2 di belakang koma. Ya. Jadi kalau kalian hanya mengambil mungkin 2 di belakang koma, jadi nilainya sedikit berbeda dengan saya. Jadi kalian pembulatannya berbeda. Karena kalau perhitungan seperti ini, nah saya sarankan kalian ambil aja 3 di belakang koma. Ya, jangan hanya 2 di belakang koma supaya dia lebih akurat, gitu ya. Nah, setelah kita dapat fraksi mol, nah kita bisa hitung Kx, ya, tetapan kesetimbangan. Nah, tetapan kesetimbangan itu rumusnya adalah produk dipangkatkan koefisien stoikiometri dibagi reaktan dipangkatkan koefisien stoikiometri. Nah, kita tahu si C itu 2 koefisien stoikiometrinya. Nah, makanya ini fraksi molnya kita pangkat 2. Nah, kita bagi fraksi mol A kita pangkatkan 1 karena memang koefisien stoikiometrinya 1. Nah, si B kita pangkatkan 2 karena koefisien stoikiometrinya 2. Nah, kita dapatlah di sini 0,7064. Oke. Nah, kalau kita tahu Kx, kita tahu berapa P totalnya, kita bisa hitung Kp. Ya, bagaimana caranya? Kp itu adalah sama dengan Kx dikalikan P total dipangkatkan jumlah dari koefisien stoikiometri. Nah, kenapa koefisien stoikiometrinya negatif 1? Karena reaktannya lebih besar daripada produknya, koefisien stoikiometrinya. Nah, saya tadi bilang kan, kalau produk itu dia positif, nah, reaktan itu dia negatif. Nah, berarti kan dalam hal ini 2 dikurang 3 adalah negatif 1. Nah, jadi makanya di sini P totalnya kita pangkatkan negatif 1. Nah, kita dapatlah Kp-nya itu 0,794. Ya kan? 0,794. Nah, sekarang pertanyaan terakhirnya, berapa delta G reaksinya? Nah, ini beda dengan soal sebelumnya. Kalau soal sebelumnya kan dikasih tahu, ini reaktannya segini, delta G formation-nya. Nah, produknya segini, delta G formation-nya. Jadi kita bisa hitung delta G reaksi. Nah, ini kebalikannya. Kita diberitahu nilai Kp. Nah, disuruh cari berapa nilai delta G reaksi. Nah, rumusnya kan kita tahu delta G reaksi itu negatif RT ln Kp. Nah, berarti kita masukkanlah semua. Kita tahu T-nya tadi 1000-an kan, 1000-an Kelvin. Kita nggak perlu ubah lagi ke Kelvin karena sudah dalam Kelvin. Nah, karena itu kita dapat delta G reaksinya adalah 2590 Joule per mol. Nah, jadi nanti kalian tanya, kenapa Bu? Kami kok nilainya sedikit berbeda dengan Ibu? Seperti saya bilang tadi, karena pembulatan kita berbeda. Kalian mungkin tadi yang kalian lakukan adalah kalian hanya ambil 2 di belakang koma. Benar enggak? Ya kan? Kalian ambil 2 di belakang koma. Nah, saya gunakan 3 di belakang koma ya. Otomatis ada sedikit perbedaan ya. Tapi bagi saya yang penting kalian mengerti dulu step-stepnya. Ya? Ya. Oke. Sudah ngerti ya? Oke. Nah, mungkin kalian bosen kali, Ibu ini asik nanya, sudah ngerti aja. Nah, saya mau yakinkan gitu ya, saya nggak mau nanti saya lanjut, tapi kalian nggak ngerti gitu. Jadi saya mau pastikan kalian mengerti step by step how to solve the problem. Oke? Nah,
sekarang kita masuk ke Van Hoff. Ya, persamaan Van Hoff. Nah, persamaan Van Hoff ini ya, kita mau melihat bagaimana pengaruh suhu terhadap tetapan kesetimbangan. Ya, bagaimana pengaruhnya? Nah, kan kita tahu kalau Kp itu kan sebenarnya dia konstan. Dia tidak bergantung pada tekanan. Jadi, tekanan ini yang berubah menyesuaikan diri sesuai dengan Kp yang konstan. Ya, jadi berarti Kp ini lebih dia berpengaruh kepada komposisi sistem. Ya, komposisi sistem. Nah, tapi karena kita mau mempelajari persamaan Van Hoff, kita mau melihat bagaimana pengaruh suhu terhadap tetapan kesetimbangan. Ya, nah jadi kalau kita mau melihat pengaruh suhu, nah kita lihat lagi energi bebas Gibbs. Nah, kenapa si tetapan kesetimbangan itu bergantung pada suhu? Karena energi bebas Gibbs ini bergantung kepada suhu. Ya, jadi kita tahu bahwa energi bebas Gibbs itu ya dia bergantung pada suhu. Nah, jadi kita bisa lihat ini. Kalau misalnya ada suhu suatu sistem ya, suhu dan tekanannya konstan, berarti kita bisa bilang seperti ini, delta G 0 pada T2 dibagi T2 dikurang delta G T1 dibagi T1 itu sama dengan entalpi dikali seperti 2 dikurang seperti 1. Ya, jadi kita bisa lihat di sini karena Kp itu kan ada juga korelasinya dengan Gibbs. Nah, Gibbs kita tahu energi bebas Gibbs dari semester lalu di gas dan termo dia bergantung pada suhu. Ya, kita bisa lihat dari rumus 5 ini. Karena itu Kp pun dia bergantung kepada suhu. Nah, jadi kita masukkan delta G ini kan sebenarnya negatif RT lnK. Benar nggak? Ya kan yang tadi. Jadi kita masukkan persamaan 6 ini ke persamaan 5. Nah, kalau kita masukkan persamaan 7 yang kita dapat. Ya, persamaan 7 yang kita dapat. Nah, ini kan T2 bisa dicoret, T1 bisa dicoret, ya kan? Nah, jadi tinggallah dia ln K2 dikurang ln K1. Nah, R-nya ini pun bisa kita bagikan, pindahkan ke sini. Jadi delta H0 dibagi R. Nah, kalau di matematika kimia, ln K2 dikurang ln K1 itu pada dasarnya sama dengan ln K2 dibagi K1. Ya. Dapatlah dia persamaan 8 ini. Nah, jadi ln K2 dibagi K1 sama dengan negatif delta H0 dibagi R dikali seperti 2 dikurang seperti 1. Nah, persamaan 8 ini itu yang kita sebut sebagai persamaan Van Hoff. Nah, persamaan Van Hoff ini mau menunjukkan ke kita kalau tetapan kesetimbangan ini dia bergantung kepada suhu. Ya, dia bergantung kepada suhu. Oke. Masih sanggup kan? Hah? Masih sanggup ya? Oke. Nah, berarti kita bisa tahu bahwa asumsi yang tadi itu, nah kita buat berdasarkan Gibbs dan Helmholtz. Ya, Gibbs dan Helmholtz. Kalau lihat lagi catatan gas dan termo semester lalu. Nah, ini hanya berlaku kalau entalpi ini tidak bergantung pada suhu. Ya, jadi
Entalpinya sendiri dia tidak bergantung pada suhu, tetapi K-nya bergantung kepada suhu. Nah, jadi kalau misalnya kita perhatikan persamaan 8 itu, nah itu persamaan 8 itu bisa kita jadikan plot, kita jadikan grafik. Nah, namanya grafik Van Hoff. Nah, grafik Van Hoff itu berarti yang kita buat adalah LNK-nya itu sebagai Y, X-nya itu adalah seperti. Nah, ketika kita plot, gradiennya itu adalah sama dengan negatif delta H naught per R. Nah, jadi kalau misalnya kalian ada data K, nah, setiap corresponding K itu ada T-nya. Nah, terus kalian hitunglah LNK-nya berapa, kalian hitung sepertinya berapa, baru kalian bikin grafik. Nah, setelah kalian bikin grafik, kalian cari berapa gradien, ya, kemiringan dari grafik tersebut. Kemiringan dari grafik tersebut adalah sama dengan negatif delta H naught dibagi R. Berarti persamaan Van Hoff ini bisa kita pakai untuk menghitung entalpi. Ya. Oke. Nah, ini contoh terakhir sebelum kita akhiri kelas, ya. Biar kalian, saya tahu kalian capek, tapi saya juga capek karena sebelum kalian saya juga ada ngajar, ya. Jadi sama-sama capek. Nah, sekarang ini ada reaksi. Kp ini adalah 0,0260, ya, pada 25 derajat Celcius. Entalpinya adalah 32,4 kilojoule per mol. Nah, jadi pertanyaannya, hitung nilai Kp pada 37 derajat Celcius. Nah, berarti kita tahunya gini, berarti kita tahu K1-nya adalah 0,0260. T1-nya 25 derajat Celcius, ya kan? Nah, pertanyaannya sekarang berapa nilai K2 kalau T2-nya adalah 37 derajat Celcius. Nah, sekarang hati-hati kalian dalam menghitung ini. Pertama, ubah kilojoule ini menjadi joule per mol. Baru ubah derajat Celcius menjadi Kelvin. Nah, baru hitung dengan memakai persamaan 8 tadi. Berapa nilainya? Nah, di sini kita bisa menghentikan perkuliahan kita. Oke. Atau kalian mau ganti harinya? Mau ganti ke Selasa? Di hari Selasa jam 2. Selasa jam 2. Iya, Bu. Ingatkan saya ya. Iya, baik. Kalau jam 2 itu, kalau pagi nggak bisa. Saya ada ngajar dari jam 8 sampai jam 10. Nah, di atas, kira-kira di atas jam 10 bisa. Jangan. Itu ada mata kuliah, Bu. Mata Ada kuliah mata agama. kuliah. Mata kuliah agama ya. Karena mepet kali. Kalau jam 1 bisa. Jam 1 kalian isoma ya. Karena saya harus ngantar anak saya les piano jam 3:30. Nanti takutnya terlalu buru-buru kita. Ya. Soalnya Kamis kalian penuh. Berarti Kamis berapa kelas kalian? Kalau digabung dengan praktikum ada 4, Ibu. Praktikum masih jalan? Iya, Bu. Ini minggu ini terakhir. Minggu depan sudah tidak praktikum. Oh, Sudah berarti kan minggu depan udah nggak terlalu capek lagi berarti kan? Nah, jadi nggak apa-apa lah. Berarti kita tetap aja kali Kamis ya. Tapi maunya jangan kayak gini ya. Kesannya kalian nggak menghargai saya kalau gini ya. Kalau hampir berapa ini? Hampir 8 orang yang nggak hadir ya?
Ya kan? 8 mahasiswa yang nggak hadir. Oh, jadi kan saya agak kecewa gini. Maksudnya berarti kalian tidak menghargai saya, ya. Kalau bilang capek, saya juga capek. Nah, saya pagi tadi juga ada ngajar. Ini saya ngajar lagi. Nanti saya sore ada ngajar lagi. Jadi sama-sama capek, ya. Tapi maksudnya saling menghargai, ya. Karena ini juga kan sesuatu yang resmi. Kalau kalian berapa kali nggak hadir juga kan berarti nggak bisa ikut ujian, ya kan? Nah, kalian yang rugi. Ya kalau kalian bisa belajar sendiri di rumah, saya rasa dengan kita diskusi di kelas gini, walaupun kelasnya online, lebih membantu daripada kalian coba mengerti sendiri. Benar nggak? Ya kan? Oke. Berapa nilai KP-nya? Berapa nilai K2-nya di sini? Nah, berarti di sini nanti kalian harus latih lagi LN-nya ya. LN, nah bagaimana cari misalnya kalau LNKP sama dengan 0,5, misalnya 0,1 negatif 1, nah, berapa itu KP-nya. Nah, kalian harus tahu cari-cari seperti itu ya perhitungannya. Nah, berapa nilai KP-nya ini? K2-nya, K2-nya. Nol 0,987 Bu. Oh, enggak, itu enggak benar. 0,987. Ini aja K1-nya aja 0,0260. Ya. Memang pasti lebih tinggi dari ini karena suhunya lebih tinggi ya kan. Tapi tidak akan mungkin dia naiknya drastis karena ini paling naik berapa derajat Celcius gitu ya. Jadi kalian makanya saya bilang tadi hati-hati lagi dengan LN ya, perhitungan LN. Jadi saya jelaskan. Nah, T1 itu dia 298 Kelvin. Kita harus konversikan. T2 itu 310 Kelvin. Nah, delta H reaksinya ini adalah 32,4 kilojoule per mol. Nah, nantinya kita harus ubah ke joule per mol. Nah, K1-nya 0,0260, K2 yang ditanya. Oke, K2 yang ditanya. Nah, kalau kita masukkan ya ke persamaan, ini yang kita dapat. Ya, jadi ln K2 dibagi 0,0260 itu sama dengan 32.400 dibagi 8,314 joule per mol Kelvin. Nah, hati-hati. Di sini ada nilai negatif. Ya, ada nilai negatif. Oke. Nah, ini dikali dengan 1/310 Kelvin dikurang 1/298. Nah, di sebelah kanannya ini berapa hasilnya? Kalau kalian hitung. Minus 0,4676 Bu. Minus 0,4676. udah dimasukkan negatif yang ini. Sudah Bu. Bentar ya, coba saya hitung. Negatif 32.400 dibagi 8,314. Oke. Nah, ini dikali 1 dibagi 310 dikurang 1 dibagi 298. Oke, 0, saya dapatnya positif 0,506. Ya. Nah,
1,65. Shift ln-nya 1,65. Nah, kita kalikan 0,0260. Nah, dapat 0,0431. Jadi tadi itu kalian sudah agak keliru di sebelah sini. Jadi kalau cara saya menghitungnya, pertama kali coba hitung negatif 32.400 dibagi 8,314. Kita dapat negatif 3,89. Ya, 3,897. Nah, ini kita kalikan ya. Makanya pakai kalkulator yang scientific kalkulator ya. Kita kalikan, baru kita buat kurung. Nah, kita kurung. 1 dibagi 310, ya kan, seperti 2. Dikurang 1 dibagi 298. Tutup kurung. Sama dengan. Nah, jadi yang sebelah kanan ini, setelah kita hitung semua, dapatnya 0,506. Ada nggak yang dapat segitu? Nggak ada. Nah, jadi ini sebelah sini itu dapatnya 0,506. Nah, Elsa dapat segitu? Ya, Bu. Ah ya, kan jadi dapat, tapi nggak negatif, positif. Nah, positif 0,506. Nah, kita pakai kalkulator lagi lah. Tentunya harus kita pakai kalkulator ya. Nah, shift ln dari si 0,506 itu adalah 1,659. Nah, jadi berarti ln K2, nah, jadi maksudnya berarti K2 dibagi 0,260 setelah kita hilangkan ln-nya itu, jadi K2 dibagi 0,260 itu sama dengan 1,69. Nah, berarti K2-nya itu adalah 1,69 kita kalikan dengan 0,0260. Nah, dapatlah 0,0431. Ya. Oke. Nah, coba saya ketikkan ya, biar kalian ya. Ini kalau kita misalnya terlalu berat ini. Terlalu berat dia. Sambil zoom, sambil memperbaiki ya. Nah, ini saya copy. Ya kan? Nah, ini sama dengan, ya kan? Maksud saya biar kalian mengerti gitu. 0,506. Ya kan? 0,506. Benar nggak? Ya kan? Kita kalikan ini semua itu sama dengan 0,506. Nah, kita hilangkan si ln-nya itu, ya kan? Misalnya kita terlalu berat dia ini. Apa ya? Nah, kita inverse. Kita insert lagi, ya kan? Maksud saya biar kalian mengerti itu. Nah, berarti kan ini, ya kan? Ini dia sama dengan, kalau kita sudah hilangkan ln-nya, itu sama dengan 1,659. Bentar ya. Karena saya lihat kelemahan kalian
mengkonversikan si ln ini. Saya lihat di situ kelemahan kalian. Rata-rata kalian di situ kesalahannya ya. Nah, jadi oke, nah ini berarti kan lambat dia 0,0260. Nah, terlalu berat dia kalau di share ya. Oke. Kok udah semakin berkurang aja nih mahasiswa ya. Aduh. Saya agak kecewa nih loh, terus terangnya. Tapi nggak apa-apa. Oke, nah kita jadi seperti ini ya prosesnya ya. Nah, jadi kan ln K2 dibagi 0,0260 itu sama dengan ini. Nah, setelah kita hitung ini, kita dapat itu sebenarnya 0,506. Ya, jadi ln K2 dibagi 0,026 itu 2260 itu sama dengan 0,506. Nah, kalau kita inverse-kan berarti K2 dibagi 0,0260 itu sama dengan 1,659. Nah, berarti K2 ini adalah 1,659 dikali 0,0260. Ya. Nah, jadi di sini kita bisa lihat cara perhitungan K2. Oke, sorry ya. Internet saya down lagi, oke? Nah, jadi seperti itu yang cara perhitungannya. Nah, kita akhiri saja perkuliahan kita hari ini. Oke, bye. Akhiri.